Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak pemirsa, hari ini atau saat ini kita akan membahas pedang beracun Yusuf Mansur, yaitu senjata yang digunakan oleh Yusuf Mansur untuk menghadapi atau menjalani kehidupannya. Senjata pertama adalah senjatanya sedekah. Kemana-mana Yusuf Mansur berbicara, pasti bicara sedekah. Kalau nggak bicara sedekah, itu namanya bukan Yusuf Mansur. Kata Habib Syekh suatu kali mengundang beliau ke pengajiannya, dia bicara datar saat itu. Kata Habib Syekh, kok nggak seperti Yusuf Mansur ini? Karena dia bicara agama secara umum, ya tentu orang kaget dan nggak pas gitu. Tapi kata Habib Syekh, mana Yusuf Mansur? Akhirnya dia bicara tentang sedekah. Nah, ini baru Yusuf Mansur. Selesai dia bicara itu, kata Habib Syekh, karena dia cerita banyak, sedekah motor dapat mobil, sedekah mobil nanti dapat hotel atau sejenisnya lah gitu. Akhirnya Habib Syekh saat itu bilang, ini kalau sedekah kepada Yusuf Mansur, bersedekah mobil, orang nanti pulangnya bisa naik motor. Sedekah motor pulang jalan kaki. Nah, terus apa gitu? Mensedekahkan uang jadi miskin, kata Habib Syekh. Jadi modalnya itu kemana-mana ya, sedekah. Ajaran-ajaran atau dalil-dalil yang dipakai itu, kalau kita lihat rujukan tafsir itu nggak ada yang cocok. Saya Yusuf Mansur sedekah 1 dapat 10. Untuk meyakinkan orang dia batasi waktu 40 hari. Coba aja itu nanti tafsir-tafsir itu. Maksudnya bukan itu. Dan video-video yang lalu sudah kita bahas. Gitu. Bersedekah itu dalam rangka ridho kepada Allah. Kita ridho mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyuruh kita bersedekah, kita sedekah. Itu. Kemudian, pedang Yusuf Mansur yang kedua yaitu investasi. Nah, investasi itu dia paling banyak meraup keuntungan. Dan dari investasi itu dia investasikan lagi. Maka Yusuf Mansur menjadi konglomerat sedekah yang nomor 1 di Indonesia. Sedekah itu ada namanya sedekah pendidikan, ada namanya nanti tabung tanah, apakah itu namanya investasi batu bara, ada tambang, dan lain-lain gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti uang nggak kembali, investasi hilang. Itu TKW-TKW yang berharap benar itu kehidupannya baik itu, tiba-tiba di tangan Yusuf Mansur dia lebih menderita. Dia ceritakan, anak-anakmu nanti jangan susah lagi, sekolah nggak susah, apa-apa mudah, tabung dari sekarang. Orang karena percaya ikut gitu. Ada yang nabung selama 10 tahun, dipotong gajinya tiap bulan. Ada yang dipotong $10, ada yang $20. Jumlahnya banyak, ribuan. Ini ada seorang ibu-ibu yang bercerita itu melalui dia saja katanya. Itu ada yang store ke Yusuf Mansur 5.000 TKI dan TKW. Kalau 5.000 TKW Hong Kong, perkiraan itu lebih ya. Karena TKW di sana itu jumlahnya hampir 90.000 orang. Dan itu didatangi, ini kata Yusuf Mansur, ini ladang duit ini. Orang-orang yang haus akan agama tapi nggak memperoleh kesempatan menuntut ilmu dengan baik, ini jadi sasaran empuk. Perkiraan banyak orang saat itu, 1 bulan itu Yusuf Mansur bisa meraup uang antara 5 sampai 10 miliar rupiah. Itu satu tempat lah. 1 bulan. Setahun berapa? Itu bisa berjalan 8 tahun, 6 tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun. Begitu mereka pulang ke Indonesia, itu mereka tak memperoleh hak-haknya. Bahkan diperhinakan oleh si Jam'an Nur Khatib Mansur ini. Jadi kemana-mana ada ceritanya ya investasi. Nah, di jemaah Cibubur, kota wisata di Cibubur, dia membuat grup namanya grup investasi.
Ini kasusnya sedang bergulir di pengadilan. Namanya Jabal Nur. Jabal Nur. Jadi bukit cahaya kira-kira gitu. Jadi dengan berinvestasi batu bara, dia akan memperoleh karunia dan keuntungan yang berlipat ganda gitu. Tapi apa yang terjadi? JBN itu menjadi Jabal Nar. Jadi musibah dan gundukan neraka ternyata yang ada di sana itu. Berkali-kali orang datang ke rumahnya, dia tidak pernah mau melayani. Diundang nggak datang. Bahkan di mubahalah pun dia juga nggak peduli. Di pengadilan, begitu ada titik terang mengarah ke dia mulai kecut hatinya. Nggak mau muncul-muncul lagi. Serah ente deh, nuduh anak terserah. Masa seorang tokoh begini caranya gitu. Begini cara dia menyelesaikan. Nggak ada pertanggungjawabannya, nggak ada sikapnya sebagai seorang pemimpin. Tapi begitu dia membutuhkan uang, dilihat nih sumber duit nih, dia mengemis-ngemis, menunduk-nunduk. Bahkan kalau suruh cium kaki jemaah itu satu-satu dia mau itu. Tapi begitu uang ada di tangannya, orang yang nggak cium tangannya itu bisa berpotensi jadi musuhnya. Coba nggak mau cium tangannya, waduh, ini orang nggak memuliakan aneh nih, gitu. Kemudian yang terakhir, ya. Setelah investasi, sedekah, ujungnya ditemukan dua ini, sedekah, investasi, ya ujungnya pasti duit. Nah yang ketiga yang kaget lagi kita tuh, Yusuf Mansur mengaku ya, dia punya perusahaan ini, jadi komisaris di sini. Dan terakhir, di video yang terakhir dia bilang dia jadi komisaris perusahaan Grab. Wah, ini tidurnya dibayar. Tapi ketika dibantah oleh pemegang saham Grab, nggak ada counter baliknya tuh. Padahal tuh merusak nama Grab. Perusahaan Grab yang berjalan baik sekarang ini, ada Yusuf Mansur pasti rusak. Jadi pedang beracun Yusuf Mansur itu, ya itu berada di seputar duit. Apakah namanya sedekah, apa namanya nanti investasi, terakhir dia bilang komisaris Grab. Dan yang selebihnya nanti, yang dia kemukakan juga itu, dia mulai berhalu-halu gitu. Salah satu halusinasi Yusuf Mansur itu adalah, dia di hatinya itu sekarang tuh anehnya presiden. Oke, bayangin Presiden Republik Indonesia nih, ya, 2024 Yusuf Mansur. Oke, amin. Ya. Turun nih. Presiden apa? Nggak tahu. Hari ini ante boleh hina-hina aneh, tapi nanti 2024 aneh jadi presiden. Waduh. Jadi pedang-pedang yang beracun yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini, jangan sampai jemaah ini kena sabetannya. Gitu. Sebab kalau kena sabetan pedang beracun, wah lukanya itu akan menimbulkan pengaruh yang sangat lama. Gitu. Dalam cerita-cerita silat Cina, kalau kena pedang beracun itu, waduh orang akan mati dalam penderitaan. Jadi jemaah yang kena dengan cerita Yusuf Mansur, nanti akan mengalami penyesalan seumur hidup. Karena itu, mari kita hati-hati, memasang langkah. Kalau bertemu Yusuf Mansur, jangan sampai pedang beracunnya keluar. Gitu. Kalau kena sabetan pedang beracunnya, oh celakalah kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.